Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wala quwwata illa billah. Wa ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas karunia dan rahmatnya kita sampai detik ini masih diberikan kesempatan untuk bisa menyaksikan dan melaksanakan ibadah puasa di bulan suci ini. Para hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan ini saya akan membahas makna berbuka puasa dan hikmahnya, tinjauan fikih dan filosofinya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, berbuka puasa sebutan untuk sebuah aktivitas, yaitu dengan membatalkan puasa dengan cara makan dan minum secara halal dan secukupnya di waktu maghrib dengan sunnah-sunnah yang telah ditetapkan. Kebanyakan orang memahami puasa yaitu cukup dengan berbuka, cukup dengan membatalkan puasa saja, tetapi melupakan nilai-nilai yang terkandung dalam berbuka puasa. Terkadang kejadiannya adalah sampai hingga ramai-ramai berbuka puasa itu bagus, atau dalam istilah sekarang yaitu bukber, buka bersama. Tetapi dengan asyiknya mengobrol, asyiknya bercengkrama, sehingga lupa dengan inti daripada berbuka puasa, lupa dengan sholat maghribnya, hingga sampai terkadang terlewatkan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, apabila kita melihat lebih jauh tentang makna berbuka puasa, tentu kita bisa melihat kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk berbuka puasa, tidak untuk berpuasa seterusnya. Dalam fikih, berpuasa terus atau dinamakan puasa wisal itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tahu akan hak-hak manusia, akan hak tubuh hambanya, yaitu yang mana apabila suruh terus berpuasa maka badan akan lemah, kemudian aktivitas akan menurun, dan takarub kepada Allah pun bisa berkurang dan bisa sampai bisa menyelakakan. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan umatnya untuk ibadah berpuasa, tetapi harus berbuka. Disinilah letak sayangnya, letak syafqahnya, letak rahmatnya Allah Subhanahu wa taala pada hambanya, sehingga puasa ada waktunya dan dianjurkan untuk berbuka puasa. Ada 3 sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasa kurang amal ibadahnya, ya, ingin meniru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, melihat dia bertanya kepada istri-istrinya Rasul, dan ketika sudah diterangkan bagaimana ibadahnya Rasul, akhirnya 3 sahabat ini merasa dirinya kurang ibadahnya. Akhirnya salah satu sahabat berkata bahwa saya besok akan puasa terus menerus, ya. Kemudian sahabat yang kedua berkata bahwa saya akan sholat malam terus, tidak akan tidur. Dan sahabat yang ketiga bahwa saya akan menjauhi perempuan, alias saya tidak akan menikah. Lalu datanglah Nabi dan mendengar perkataan tersebut. Kemudian Nabi berkata kepada ketiganya, bukankah saya adalah orang yang takut
dan saya orang yang bertakwa. Saya berpuasa dan saya berbuka. Saya sholat malam dan saya pun tidur. Begitu juga saya menikah. Dari hadis tadi, cerita dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita bahwa kita sebagai manusia hidup harus seimbang. Taqarrub kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu harus, tetapi juga memperhatikan kondisi kita, memperhatikan kemanusiaan kita, agar hak-hak kemanusiaan kita juga terpenuhi. Demikianlah salah satu hikmah anjuran Allah Subhanahu Wa Taala untuk berbuka puasa bagi orang-orang yang melaksanakan puasa. Yang kedua adalah berbuka puasa adalah ibadah. Banyak atau bagian dari kita bila berbuka cukup hanya untuk membatalkan, untuk melangsungkan atau untuk menuntaskan syahwat kita, yaitu berupa rasa lapar dan rasa haus, pengennya segera, itu saja. Kalau sudah makan, nikmat, nah itu saja. Ataupun sudahlah, tuntas, sudahlah, selesai. Tidak, lebih daripada itu, bahwa dalam beribadah, dalam berbuka puasa ada nilai ibadahnya, yaitu pertama adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalu al-fatur. Manusia senantiasa dalam kebaikan selama dia mentakjilkan, mensegerakan berbuka. Ternyata berbuka ini adalah anjuran bagi Rasul. Maka takjil al-fitr ini merupakan bentuk perintah, dan ini bernilai ibadah. Dan juga penuh pada waktu itu juga Nabi menganjurkan untuk berdoa. Doa juga bagian daripada ibadah. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan doa-doa secara langsung. Dan kita telah menerima doa-doa dari para ulama juga. Dan termasuk doa orang yang berpuasa itu adalah doa yang makbul, doa yang mustajab. Ya, ada salah satu keterangan dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan bahwa salah satu la turaddu da'watuhum as-saimu hatta al-fatur, atau dalam satu riwayat dikatakan as-saimu hina yuftir, kemudian al-imam al-adil wa da'watul mazlum. Ada 3 doa yang tidak tertolak, yaitu yang pertama doa orang yang puasa sampai hingga dia berbuka. Dalam satu riwayat yang lain dikatakan hina yuftir, yaitu orang berpuasa ketika dia berbuka. Doa inilah salah satu yang disunahkan Rasul ketika berbuka puasa, yaitu untuk berdoa menggunakan waktu untuk sedikit bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping diterima doa tersebut, juga ini merupakan waktu istimewa dan bentuk taqarrub kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita selipkan doa-doa ketika berbuka seperti yang diajarkan, yaitu Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Dan kemudian berdoa sekelumit beberapa hajat ataupun yang kita inginkan apapun. Dan juga setelah berdoa, setelah berbuka juga berdoa, Nabi berdoa dhahabat dhama'u wabtallatil uruqu wasabatal ajru insyaallah. Inilah ibadah dalam hal berbuka puasa. Maka dalam hal berbuka puasa bukan hanya untuk menuntaskan
syahwat perut saja, tetapi di situ ada nilai-nilai ibadah, ya, nilai-nilai mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, dalam berbuka puasa juga ada nilai syukur, bahwa kita selama pagi sampai hingga sore kita merasakan rasa lapar, merasakan rasa haus, kemudian diberikan nikmat yaitu berbuka puasa. Maka banyak dari kita merasakan habis berbuka, alhamdulillah wa syukurillah, nikmat, kenyang, dan lega. Nah, ini bukan hanya soal menuntaskan nikmatnya saja, kusur di situ saja, tetapi ada kesyukuran yang lain. Karena kita selama puasa tadi itu merasakan lapar apa yang telah dirasakan oleh saudara-saudara kita yang tidak mampu, yang kekurangan. Ternyata beginilah rasanya orang yang tidak punya makanan. Beginilah rasanya orang yang fakir, orang yang miskin, yang tidak mampu untuk membeli sesuap nasi. Nah, ketika kita diberikan rezeki Allah dan ketika kita makan, maka tampaklah di situ rasa kenikmatan itu, rasa syukur itulah maka semakin tampak. Apabila kita merasakan tersebut, kita akan menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Maka berbuka puasa itu wasilah bagian daripada kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya adalah buka puasa juga mengandung nilai kesederhanaan. Nah, hal ini dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berbuka puasa, yaitu cukup dengan memakan kurma. Ya, dengan memakan kurma, kalau tidak ada cukup dengan air. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan kepada kita salah satu, dan ini bagian daripada sunnah saat berbuka puasa, yaitu memakan kurma, sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Anas bin Malik bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berbuka dengan beberapa kurma, ya, sebelum melaksanakan sholat. Nah, kalau tidak ada kurma, fa illam takun yuftiru ala rutobatin qabla ayyusalli, fa illam takun rutobat fa ala tamarat. Nabi itu berbuka dengan beberapa kurma basah. Kalau tidak, maka dengan kurma kering. Fa illam takun hasawatin minma. Maka apabila tidak ada, maka Nabi berbuka dengan beberapa tegukan dari tegukan air. Nah, ini bentuk kesederhanaan dalam berbuka puasa. Maka kita bisa introspeksi diri, ya, apabila kita berbuka puasa, tidak jarang dari diri kita atau diri kita yaitu berbuka semuanya, apapun dipersiapkan dengan segala hal yang ngabuburit, dari mulai ba'dal asar hingga maghrib, dengan makanan yang berjejer, dibeli di sana sini banyak, tetapi terkadang tidak habis ataupun bahkan mubazir. Nah, ini tidak sesuai dengan nilai-nilai dalam berbuka puasa yang diisyarahkan, ditunjukkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka bisa kita ambil hikmah di sini. Kita bisa berbuka mungkin sekedarnya, secukupnya, dan sepantasnya, yang sesuai kira-kira, yang nikmat, sehat, dan tentu bergizi seperti kurma. Di samping banyak nutrisi, sumber energi yang baik, dan juga ada hikmah lagi kenapa juga Nabi memilih kurma. Kurma adalah makanan yang di samping banyak energi dan nutrisi, kurma juga lembut secara tekstur, mudah dicerna oleh usus, ya, sehingga ketika sehari usus kita itu tidak digunakan untuk bekerja, kemudian diberikan makan, yaitu menerima makanan berupa kurma yang mudah dicerna, akan terbiasa. Ketika sudah terbiasa, selanjutnya siap untuk memproses makanan-makanan keras yang lainnya seperti nasi, mie, dan lain-lain selanjutnya.
Nah, ini salah satu dibalik hikmah adanya sunnah kurma. Selanjutnya, buka puasa juga ada sesuatu yang istimewa. Dalam sebuah hadis Nabi dikatakan bahwa as-shaimu farhatani, farhatun indal fitri wa farhatun indal liqa'i rabbi. Puasa, bagi orang yang puasa ada dua keistimewaan. Keistimewaan yang pertama adalah ketika berbuka, dan keistimewaan yang kedua ketika berjumpa dengan Tuhannya. Bisa kita cerna dari hadis yang tadi kita dengarkan bahwa ternyata berbuka puasa itu disandingkan, diselaraskan dengan berjumpa dengan Tuhan. Ya. Maka apabila kita telisik lebih jauh bahwa berbuka puasa itu dalam bahasa Arab adalah al-iftar, al-fitr, futur atau al-iftar. Al-iftar ini bisa dikatakan sarapan, makan pagi ataupun sarapan pagi. Nah, ini digunakan istilah padahal untuk penutup untuk sore hari di waktu maghrib. Nah, akar dari kata iftar ataupun futur itu sendiri adalah berasal dari kata fatoro, yaitu artinya suci. Nah, bisa kita lihat bahwa berbuka puasa ditaruh pada waktu yaitu sore menjelang malam. Itu pergantian, masa pergeseran antara siang hari yang panas, yang cerah, kemudian masuk ke malam yang gelap. Ya. Nah, ini bisa dilihat di sini bahwa berbuka puasa itu menjadi pintu gerbang kesucian bagi seorang hamba untuk lebih merenungi diri, lebih mengenal Tuhannya. Nah, karena waktu siang hari itu waktu di mana manusia dengan panca inderanya, terutama mata, menangkap simbol-simbol keduniawian. Semua terlihat dengan jelas. Ya. Sehingga itu yang akan jadi penghalang. Keduniawian tersebut menjadi penghalang untuk menuju Tuhan. Padahal terkadang biasanya dalam keheningan, dalam kegelapan, kita menemukan kesejukan, menemukan hakikat daripada alam, hakikat daripada kehidupan, hakikat daripada Tuhan, hakikat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pergantian tersebut ya, yang tadinya itu adalah hal-hal yang pembatas antara siang dan malam, itu menjadi kunci utama, kunci untuk mengenal Tuhan, kunci untuk merenungkan diri yang selama sehari itu mental kita telah dididik dengan puasa, hal-hal yang tidak diperbolehkan, hal-hal yang tidak diperbolehkan ataupun hal yang diboleh kemudian ditahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dan hamba tadi itu bisa menahannya, kemudian dilanjutkan dengan terminal selanjutnya yaitu malam kegelapan, masa keheningan untuk lebih mengenal Tuhannya. Mungkin ini bisa dimanifestasikan dengan perkataan para ulama, man arrafa nafsahu faqad arrafa rabbahu, dengan mengenal diri dulu, ya. Dengan mengenal diri kita bahwa banyak di siang hari ini kita banyak melihat keduniawian, maka di sore hari kita tutup dengan kegelapan, satir itu kita tutup, dan saatnya kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari situlah maka hamba-hamba yang merenungkan arti buka puasa
itu lebih bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi hamba-hamba yang terpilih dan sampai kepada derajat al-muttaqin. Maka buka puasa bukan hanya sekedar melampiaskan nafsu perut dan dahaga kita, tetapi buka puasa itu adalah ibadah. Buka puasa itu adalah syukur. Buka puasa itu adalah nilai kesederhanaan, dan buka puasa itu adalah kasih sayang Allah kepada kita, dan buka puasa itu adalah kunci gerbang kita mengenal dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang saya dapat sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.